mahasiswi Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Angkatan 2018. Keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya sangat penting dikuasai oleh calon guru dan para guru. Keterampilan bertanya adalah kunci untuk meningkatkan mutu dan bermakna pembelajaran. Tujuan keterampilan bertanya. Yang pertama, dapat meningkatkan partisipasi siswa secara penuh dalam proses pembelajaran yang diikutinya. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, sebab berpikir sendiri pada dasarnya adalah bertanya. Yang ketiga, dapat membangkitkan rasa ingin tahu, sehingga dapat mendorong siswa untuk menggali sumber-sumber pembelajaran secara luas dan bervariasi. Yang keempat, memusatkan perhatian dan memotivasi siswa terhadap masalah atau isu-isu pokok pembelajaran. Saya ini punya adik yang lucu dan centil. Adiknya bernama Gina. Gina itu suka menari kalau mendengarkan musik. Suatu hari, Gina mendengarkan musik sambil menari, tapi menarinya di atas kasur. Nah, kira-kira boleh tidak ya Gina menari di atas kasur? Tidak. Kenapa ya? Karena bisa jatuh. Coba, sekarang Bu Guru mau tanya ya. Bu Guru mau tanya tiap kelompok. Coba, kelompok Safwan. Kenapa Gina tidak boleh lompat-lompat? Karena takut jatuh. Bisa jatuh. Kelompok Akbar, kenapa Gina tidak boleh lompat-lompat? Karena kasurnya bisa roboh. Bisa rubuh, apanya yang rubuh ya? Kasurnya yang rubuh. Iya betul anak-anak. Kita harus menasihati adik kita dengan penuh kasih sayang. Kita harus ingat bahwa adik kita itu masih kecil, belum tahu apa-apa. Maka dari itu, kita memberitahunya tidak boleh sambil marah-marah. Maka adik pun tidak akan marah. Betul tidak anak-anak? Pada video tersebut dapat kita lihat bahwa keterampilan bertanya yang dilakukan oleh seorang guru kepada peserta didik, yaitu yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan. Keterampilan penguatan. Keterampilan penguatan adalah tanggapan pengajar terhadap perilaku peserta didik yang memungkinkan dapat berulangnya kembali perilaku yang dianggap baik. Tujuan keterampilan penguatan. Yang pertama, menumbuhkan perhatian peserta didik. Yang kedua, memotivasi peserta didik terhadap pencapaian kompetensi. Yang ketiga, mengendalikan berkembangnya perilaku negatif dan mendorong tumbuhnya perilaku positif dan produktif. Yang keempat, menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik. Yang kelima, mendorong peserta didik untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Iya betul anak-anak. Kita harus menasihati adik kita dengan penuh kasih sayang. Kita harus ingat bahwa adik kita itu masih kecil, belum tahu apa-apa. Maka dari itu, kita memberitahunya tidak boleh sambil marah-marah. Maka adik pun tidak akan marah. Betul tidak anak-anak? Siapa yang sayang sama adik? Pada video tersebut dapat kita lihat keterampilan penguatan yang dilakukan seorang guru kepada peserta didik, yaitu untuk selalu berperilaku baik terhadap saudara sendiri. Keterampilan variasi. Keterampilan variasi adalah perubahan-perubahan kegiatan pengajar dalam konteks interaksi pembelajaran yang meliputi gaya mengajar, penggunaan media pembelajaran, dan pola interaksi dengan peserta didik dan simulasi. Tujuan keterampilan variasi yang pertama, mengatasi kebosanan peserta didik sehingga dalam proses pembelajaran peserta didik senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme, serta penuh partisipasi. Yang kedua, menjadikan proses pembelajaran lebih hidup dan lebih bermakna. Yang ketiga,
meningkatkan perhatian peserta didik terhadap materi yang dipelajari serta kompetensi yang harus dikuasai. Yang kelima, memotivasi peserta didik aktif dalam pembelajaran. Pak, tulis di sini, pipinya tembam. Ada gak kertas daun kayak gini? Ada. Boleh sini. Ya, bagus, rintik-rintik hujan. Sini. Nah. Yuk, sini. Ya. Atas nih, di atas nih. Wah, bagus ya. Pada video tersebut dapat kita lihat keterampilan mengadakan variasi yang dimana seorang guru memberikan materi dengan menggunakan media pembelajaran pohon literasi. Pada video tersebut dapat kita lihat bahwa keterampilan membuka pelajaran yang dimana seorang guru menanyakan kabar siswa dan menyapa siswa, kemudian membaca doa. Tujuan keterampilan membuka pelajaran yaitu agar proses pembelajaran berjalan dengan baik, sehingga hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik menjadi lebih maksimal. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, subhanallah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pada video tersebut dapat kita lihat bahwa keterampilan membuka pelajaran yang dimana seorang guru menanyakan kabar siswa dan menyapa siswa, kemudian membaca doa. Keterampilan menutup pembelajaran merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh guru dalam menyimpulkan atau mengakhiri kegiatan inti. Menutup pelajaran juga dapat dilakukan pada akhir setiap pangkal kegiatan. Misalnya, mengakhiri kegiatan diskusi, tanya jawab, dan menindaklanjuti pekerjaan rumah yang telah dikerjakan oleh siswa. Tujuan keterampilan menutup yaitu pembelajaran untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik dari materi yang disampaikan oleh guru. Anak-anak, Bu Guru senang sekali hari ini pembelajarannya telah selesai. Anak-anak tahu tidak, hari ini kita belajar apa saja? Yuki? Medina? Wah, semua anak-anak ibu pandai semua ya. Pada video tersebut dapat kita lihat keterampilan menutup pelajaran yang dimana seorang guru menyampaikan kepada siswa bahwa materinya sudah selesai dan seorang guru menyimpulkan materi tersebut. Keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah keterampilan yang menyajikan informasi lisan yang diorganisasi secara sistematis kepada peserta didik, sehingga informasi atau pesan-pesan pembelajaran baik berupa fakta, konsep, prinsip, prosedur dapat dipahami oleh peserta didik dengan baik. Tujuan keterampilan menjelaskan salah satu indikator pembelajaran yang berkualitas yaitu adanya kemampuan untuk melakukan atau transfer. Adapun yang dimaksud dengan transfer dalam belajar yaitu apabila siswa mampu menerapkan konsep-konsep yang telah dikuasainya ke dalam bentuk kegiatan lain yang terkait pada situasi lain atau dalam kehidupan yang dihadapi sehari-hari. Saya ini punya adik yang lucu dan centil. Adiknya bernama Gina. Gina itu suka menari kalau mendengarkan musik. Suatu hari, Gina mendengarkan musik sambil menari, tapi menarinya di atas kasur. Nah, kira-kira boleh tidak ya Gina menari di atas kasur? Pada video tersebut dapat kita lihat keterampilan menjelaskan yang dimana seorang guru menjelaskan materi di dalam kelas.